Matahari itu selalu ada, walau awan gelap menutupinya. Dia tak pernah sendiri, meski bulan dan bintang nampak pada malam hari. Padi, istirahat dulu nak. Iya mak. Pandi, tidak terasa ini nak sudah 3 tahun bapak meninggal. Ini mami usaha tak sekarang. Kira-kira kapan kau rencana mau menikah? Iya mak. Pulang kapal dulu nah. Mau ketemu sama orang yang mau beli batu tak? Mak, belum datang Nisa? Apa lagi urusan sama Nisa? Mau juga ke rumah temanku sebentar. Jangan kok lama-lama. Sebentar sore itu Ucup mau datang. Apa udah bikin? Kok kalau dikasih tahu mendengar kok? Itu juga HP-mu. Nisa terus yang angkat. Harganya aku sedikit Ucup. Kalau dia telepon bagaimana? Kau itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat tante rajinnya. Mau kau kemana sedang sama Fatma? Lihat tante motong tahu urusannya anak gadis. Jangan kau lama-lama. Sebentar sore ada tamumu. Tamu dari mana itu tahu tante? Ayo dah, pergi mana? Pergi dulu tante. Ini anak-anak susah sekali kalau dikasih tahu. Jadi kemana Ki ini sebenarnya? Gini, tadi malam toh nonton berita di televisi. Terus katanya ada beberapa warga desa yang puskesmasnya itu borong tuh jauh dari pemukiman warga. Maksudnya bagaimana? Mau kau bikin puskesmas di sana kah? Banyaknya itu uangmu. Dengar kok dulu. Jadi kita cari saya dulu desa di sekitar sini. Terus nanti di sana kita buka praktek pengobatan gratis. Ya, dan kita bantu orang. Gratis? Kenapa kah? Dede modus miseng. Halo. Halo Fatma. Gimana Ki? Kangen ku sama kita? Udah kangen Ki sama saya? Weh, bukan Fatma ini, Mas Tirki. Hah? Siapa ini kah? Weh, kasih Ki dulu Fatma. Ada hal penting yang mau saya bicarakan sama dia. Tidak ada telingamu kah? Dibilang masih nyetir Ki. Nasami ada telinga aku. Bagaimana cara aku menelpon kalau tidak ada telinga aku? Urusanmu itu, mau pakai matamu kek, mau pakai hidungmu kek, pakai gigimu juga boleh. Halo? Halo? Tak sadarnya ini orang kalau disayangi. Be, itu saya telepon kok. Daripada kau telepon kak.
Habis pulsamu tuh lo. Di mana Miki ini? Kau tahu jika Fatma tempatnya? Pernah gak lewat sini, tapi kok lupa muka iya. Oh, di sana ada orang. Bertanya Miki sama itu, Dek. Iya. Permisi, maaf Dik, mau Kak tanya Ki, Iya. desa yang paling dekat di daerah sini di mana? Oh, lurus saya terus sekitar 2 km gitu. Ada desa di situ. Oh, lurus-lurus bisa aja Dik. Iya, Iya Pak Dek, makasih. sama-sama. Iya, katanya itu orang toh lurus-lurus bisa aja 2 kilometer dari sini. Pak, berapa biasa kita ambilkan batu mentah? 100 rupiah per biji. Tidak bisa 150 itu. Tidak bisa, tak mau. Gitu. Kita mau bakar, diangkut lagi. Ada di rumahku itu sekitar 3.000 Di mana kita tinggal? di daerah Tanete. Ayo, nanti kalau saya ambil. Oh, jadi 100 rupiah per Iya, biji. 100 rupiah per biji. Oh ya. Ya. Kalau begitu saya tunggu di rumah, Dik. Iya, sebentar. Setelah sekian lama aku menunggu dirimu, akhirnya kau datang juga. Kalau sudah tahu lama menunggu, mending pulang saja. Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih? Harusnya kamu senang dong kalau aku ada di sini. Ucup, sadar kok itu kalau diusir mau kok. Weh, dia mau ke kau situ. Bukan urusanmu ini. Dede, dulu mana sana? Besok kan kita lanjut. Yo, pulang mau ke itu. Mengerti mau kalau diusir kok. Dede, santai mau kok bicara Ucup. Fatma pulang mana? Oke, dah. Sayang, buka dong bajunya. Ups, pintunya maksudnya. Please. Kok kamu nggak mau bukain pintu sih?
Halo Nisa. Kenapa kok? Capek Kak saya hadapi tuh Ucup. Nggak suka Kak. Curhat kau ini. Ya sudah, kalau kau memang tidak suka, kasih saja kucing. Dede, serius Kak ini. Gimana tuh Ucup, Dek? Mending tuh kau kasih tahu saja kalau memang kau tidak suka, daripada dia berharap terus. Mas saya tuh sudah banyak kali bilang begitu sama dia. Susah juga Bella. Masalahnya tuh dekat sekali sama macemu. Pusing Kak nah. Capek Kak juga pikir deh. Mending saya urus pengobatanku. Terus bagaimana itu rencanamu? Mulai Kak persiapkan semua ini. Nanti kita cari kontrakan di sana. Jadi bisa buka praktek. Yakin kau itu? Insya Allah. Bapakku juga masih lama jadi Jakarta, masih 6 bulan lagi. Terus ceritanya ini macam-macam nggak tahu. Masalahnya tuh kalau saya kasih tahu, pasti nggak diizinkan. Terserah mi pada kau. Yang jelas kalau mereka tahu saya tidak tanggung jawab nah. Beres mi itu. Tenang. Bantu Kak Pade nah. Beres Bu Dokter. Oh ya paling. Saya dulu Pade Nisa. Dadah. Fatma. Sampai kapan sih hatimu bisa luluh? Wahai kau bidadariku, engkaulah hidup dan matiku. Tak ada satupun yang bisa menandingimu. Maukah kau jadi istriku? Ucup! Ucup! Ye. Itu lupa kelapa nak. Cepat kok. Balas ya Rakis. Suruh singku pas kelap. Pergi dulu ya sayang. Love you. Tadi, anak Derman tadi aku cerita. Tidak aku tahu juga mak. Karena kebetulan ketemu juga tadi sama Deng Sarro. Kayaknya ada cari di sini. Siapa, Dik? Om Pandi, ada yang cari Ki. Siapa? Tidak tahu Mi. Siapa itu, Nak? Itu ada yang aku cerita. Iya mak. Maaf Di, nggak mengganggu juga. Oh, tidak Ji, masuk di rumah. Jangan nih, karena sebentar dikit juga. Begini, muka ini minta tolong sama kita. Siapa tahu daerah sini ada rumah atau tempat yang bisa disewakan. Rencananya muka buka praktek pengobatan gratis buat warga kampung di sini. Oh, nanti saya kabari Ki kalau sudah saya dapatkan Ki tempatnya. Oh iya. Nggak bisa kah sekarang? Jangan kok begitu. Makasih buat waktunya. Kita juga sudah membantu Kak. Ini kartu namaku supaya bisa langsung kita hubungi Kak. Oh, iya. Iya. Permisi Mi dulu karena Mami juga malam. Oh iya, hati-hati Ki. Iya. Mari Ki. Jadi itu orang tadi, Nak? Dokter tadi itu mak. Oh, udah praktik di sini. Menghitung itu buka praktek di sini. Tidak tahu Mi itu, tapi syukur Mi. Karena tidak jauh-jauh Mi lagi pergi berobat kalau ada orang sakit. Sama Jina, kalau nanti bayar tuh juga orang. Gratis sih tahu ini mak. Gratis?
Cece, ada tuh jadi orang cantik kayak begitu. Weh Nisa, semua tuh persiapan kok sudah siap nih. Tinggal tunggu teleponnya Fandi. Jujur lah Fatma, saya masih ragu. Apa yang bikin ragu kok? Sebaiknya tuh kau izinin dulu sama pace-pacemu. Masalah diizinkan kau atau tidak, yang jelas kan kau sudah kasih tahu Mi. Ya deh. Capek kak di rumah terus Nisa. Mamaku juga. Mami kayaknya dikasih menikah, Kak. Apa? Tapi kenapa kok? kok tuh pasti jawabannya. Oh, itu cuma masalahnya. Apa beda masalahnya? Pasti kau tahu jawabannya, karena masalahmu itu. Kau itu orang serius. Selamat malam bidadariku. Udah deh, datang miseng artis kah? Baru diundang ji. Weh, diam kok. Yang ikut campur urusan orang lain. Ngerti? Yang kau begitu cara bicara, Cup. Kau tidak cocok sama kamu. Sekali lagi kau bilang begitu, saya laporkan kau di Komisi Perlindungan Anak. Kenapa kini berantem terus? Biasanya tuh orang kalau berantem terus jodoh Ki. Apa? Terus bagaimana dengan kamu? Apa kau mau pangeranmu diambil sama teman sendiri? Weh Ucup, jangan kok GR nah. Kau parfummu saja sudah bikin sakit kepalaku. Ayo Meda Fatma. Lacukan kau dong. Suatu saat nanti, roda akan berputar. Dan kau akan mengejar-ngejarku. Lumayan, bekasnya Fatma. Halo? Halo, Iya, siapa ini? saya ini Pandi. Oh, iya. Saya cuma mau kasih tahu Ki, kalau ada saya dapatkan Ki tempat untuk praktek nanti. Oh, iya. Terima kasih. Terus bagaimana? Kalau masalah harga atau kebutuhan yang lain, tanya Ki langsung orangnya saja. Begitu. Makasih Pandi. Kapan kita bisa ke lokasinya? Terserah aja kita kapan maunya. Karena kebetulan saya masih di Makassar ini. Baru mau pulang juga. Kalau begitu, bagaimana kalau saya jemput Miki saja? Biar langsung Miki juga lihat itu lokasinya. Dari kita, Ji. Oh iya, paling. Kasih muka alamat tak? Saya jemput Miki sekarang. Oh, iya. Kelihatannya kau nampak tergesa-gesa. Hendak kemana kau bidadariku? Bentar ya Pangeran, saya ada urusan. Oh, tidak bisa. Urusan kita jauh lebih penting.
Karena ini akan menyangkut masa depan kita nantinya. Lucu buru-buru kayak ini, ada orang mesti jemput. What? Kau mau jemput seseorang? No. Ini tidak boleh terjadi. Siapakah gerangan dirinya yang berani sekali menjadikan bidadariku seorang supir? Urusanmu itu deh. Oh, ternyata itu orangnya. Apa dia pikir aku kurang ganteng apa? Awas kamu ya. Mau kemana dia ya? Daerah mana tempatnya kita dapat? Masih di sekitar situ juga. Terus kenapa Ki selalu datang ke Makassar? Saya kan pembuat bata merah. Jadi untuk pemasarannya, saya jual di toko bangunan. Maksudnya kita sendiri yang bikin batunya? Iya. Itu seorang tua dulu waktu masih hidup. Jadi sekarang saya yang lanjut. Saya doakan Pak, semoga lancar usaha tanah. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Dokter yang sudah membantu kesehatan warga di sini. Jadi saya pikir Ibu Dokter tidak usah membayar sewanya. Tapi Pak, Sudahlah. Ini kan untuk kepentingan warga kami di sini. Saya cuma berharap Ibu Dokter bisa betah di desa kami. Saya juga berterima kasih dengan Bu Dokter karena sudah mau membantu warga di sini. Kalian berdua sangat mulia sekali. semua sudah ada yang atur, termasuk pertemuan saya dengan Pandi yang tiba-tiba saja. Mari silakan diminum airnya. Ayo. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi, Pak. Kenalkan, saya Fatma, Pak. Ini rekan saya. Sarwa. Saya ini adalah dokter di sini, Pak. Saya kebetulan buka pengobatan gratis buat warga-warga kampung di sini. Oh, terima kasih kalau begitu. Wah, terima kasih banyak ini, Pak. Sudah diajak jalan-jalan, keliling-keliling. Kalau gitu, Pak, sepertinya saya harus pamit dulu, Pak. Soalnya mau tutup. Kasih. Ya, Terima makasih banyak. Pak. Kalau gitu waktunya. Mari, Pak. Mari. Pak. Iya. Sakit apa, Pak? Sakit perut, Ki. Oh, kodong. Jangan kodong kasih sembarang makan anak, tak.
adek kalau di sekolah jangan jajan sembarang ya. Coba tarik nafas. Selamat sore. Sore juga. Iya. Sakit apa? Sakit kepalaku. Oh, sudah berapa lama itu sakitnya? 3 hari. 3 hari ini, Dik. Kalau sebelumnya ada keluhan apa selain sakit kepala? Tidak ada. Sakit kepala aja saja. Halo Nisa. Alhamdulillah tuh semua berjalan lancar. Deh, senang mau Fatma. Iyo gang, udah sia-sia aja pengorbanan tak. Weh, ada semua cerita sama kau. Ini penting nah. Apa? Penasaran kok. Kemarin toh Ucup datang ke rumahku. Dia cerita semua apa yang dia mau lakukan. Termasuk sama Pandi juga. Hah? Pandi? Apa lagi hubungannya sama Pandi? Yang jelas tuh Fatma pernah kok dia lihat jalan berdua sama Pandi. Kau tahu nah, itu Ucup marah sekali. Deh. Yo paling nah, ketemu pikir baru kok cerita. Iyo, beres itu. Ketemu pikir baru saya ceritakan ke semua. Sudah yang paling dulu. Dah. Dadah. Cup. Hap mau muka? Fatma, sini aku dulu duduk. Mama mau cerita. Kenapa, Mak? Bulan depan Bapak itu sudah datang dari Jakarta. Mama sudah cerita semua tentang masa depanmu. Papa juga sudah tahu. Maksudnya masa depan apa, Mak? Itu Ucup kan sudah ada niat baiknya. Dia mau datang melamar. Mama pikir juga umurmu sudah cocok untuk menikah. Tapi Mak, belum peka siap menikah. Apalagi kalau sama Ucup. Kenapa lagi Ucup? Kenapa tahu? Baik anaknya, mapan. Ada lagi rumah sendirinya. Bukan begitunya, Mak. Sudah nih. Mau kau saja. Kau tinggal duduk pengantin, Bapak sama Mama yang urus semua. Kenapa kau menangis? Orang kalau mau menikah itu bahagia. Atau ada orang lain mau datang lamar kok? Sudah ya, Mak. Nanti dibicarakan lagi. Rika dulu. Ini anak ini, kepala batu sekali. Halo, Assalamualaikum. Pandi. Pandi, maaf nah, nggak bisa Kak buka praktek hari ini. Nggak enak badan, Kak. Mungkin kurang istirahat aja gitu, Bu Dokter. Enggak, Ci.
kita bikin hari ini? Hari ini saya mau ke Makassar. Mau ketemu sama orang yang mau beli batuku. Bisa ndak? Kita ketemuan sebentar sore di Muara. Bisa, Ji. Nanti bisa kabari Kina kalau ketemu muka sama orang yang mau beli batuku. Iya, jam 4 sore udah buka di Muara. Tapi kalau memang udah bisa kita tak mau nih. Sudah Kak tadi cerita sama mamaku tentang Ucup yang mau datang melamar. Terus, kau bagaimana? Pusing Kak ini Nisa. Gak tahu harus bagaimana. Atau jangan-jangan pasti kau suka sama Pandi toh? Kenapa kah? Cemburu kok? Deh, susah memang diajak bicara kalau orang yang lagi galau. Woi Nisa, berarti saya kok dong. Pusing Kak ini. Kalau memang aku sahabatku toh, bantu Kak berpikir bagaimana caranya supaya Ucup tidak jadi datang lamar. Susah mi juga Bella. Masalahnya itu Ucup tuh sayang sekali Moko. Kecuali apa? Kecuali Pandi yang datang duluan lamarku. Matahari itu selalu ada. Walau awan gelap menutupinya. Dia tak pernah sendiri. Walau bulan dan bintang nampak pada malam hari. Bintang bagai pelangi kegelapan. Larutkan mimpi dalam hayalan. Angin yang berhembus seakan berbisik. Jika alam mendengar setiap seruan. Bu dokter, semua warga desa merasa senang selama kita ada di sana. Mereka merasa terbantu dan dianggap Miki juga kayak warga asli di sana. Saya juga rasa aja seperti yang mereka rasakan. Tapi tidak mungkin Kak selamanya ada di sana. Karena ini minggu terakhirku buka praktek. Tidak terasa memang, hampir 3 bulan Miki buka praktek di desaku. Tapi saya pikir, kenapa waktu cepat sekali pisahkan, Ki? Apa maksud tak bilang begitu? Salah atau tidak perasaanku? Yang jelas,
Saya cuma mau jujur sama diriku sendiri. Seandainya bapakku masih hidup, pasti dia mau kalau kita jadi mantunya. Yang saya tahu, laki-laki tuh kalau serius, langsung datang ke rumahnya perempuan melamar. Tidak menunda waktu untuk mengejar cintanya. Kalau memang kita serius, saya tunggu Ki di rumah. Tunggu muka saja, dan saya akan datang lamar, Ki. Ganu, kau tidak pernah sekali hargai Kak sebagai calon suaminya Fatma. Untuk saat ini saya maafkan kau. Tapi untuk lain kali, mari ku yang bicara. Ingat ku itu. Dan kau Fatma, pulang kau. Sebenarnya itu Fatma, sudah ada yang mau datang lamar. Cuma saya tunggu dulu bapaknya pulang dari Jakarta. Apa kerja tak? Saya tukang, Bu. Tukang cetak batu merah. Anakku itu dokter. Masa suaminya tukang batu? Maksudnya tahu Mak pengusaha batu merah. Biar lagi pengusaha batu merah. Tapi namanya juga tukang toh. Mendingan itu Ucup, lebih banyak usahanya. Mak, jangan kayak begitu. Hargai kita tahu Pandi. Dia tuh datang ke sini niatnya baik. Saya memang tukang batu, Bu. Tapi niat saya ke sini mau datang lamar Fatma baik-baik. Saya hargai niat tak. Tapi asal kita tahu, untuk melamar Fatma, kita harus sedia uang panai 100 juta, 1 ekor sapi, 5 pikul beras, dan 1 setel emas. Ya, paling tidak saya sudah tahu persyaratannya. Kalau begitu, saya pamit pulang. Fatma, 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 Fatma. Percuma mama kasih sekolah kau tinggi-tinggi. Sekarang kau sudah jadi dokter, terus nanti suamimu tukang batu. Mak, biar Pandi tukang batu, tapi saya yakin dia bisa bahagiakan, Kak. Terserahmu kok. Pandi, di mana aku itu nak cari uang? Nah, tidak ada pojok kerjamu. Ini mencobaan hidup, Tama. Saya juga tidak menyesal lagi. Karena ada aja nanti orang lain yang kasih bahagia ke Fatma. Jadi, bagaimana dan kau? Semua sudah ada yang atur, Mak. Kalau jodoh juga sama Fatma, insya Allah akan sama-sama juga nanti. Mama sudah suka sekali sama Fatma, nak. Baiknya le Fatma. Tak mau media apa? Kak kita bukan orang kaya. Ya Allah, jangan jadikan hamba ini orang yang durhaka kepada orang
tua. Berilah petunjukmu dalam menghadapi cobaanmu ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tetap Bu Dokter. Duduk kena. Iya, Tante. Maaf ini Tante mengganggu. Enggak, Ji. Duduk dulu. Nah, kata bengker panas. Makasih Tante, jangan repot-repot. Enggak, Ji. Ih, kenapa kini berdua baku diam-diam? Kayak orang baku bombek saja. Banyak mie batu kita bikin hari ini, Dik, Pandi. Ya, lumayan, Mi. Setiap hari saya sama mamaku bisa bikin 2.500 batu. Semoga banyak yang beli batu tadi. Hari ini rencananya mau ambil barang-barangku di tempat praktek. Karena izinku juga cuma sampai 3 bulan, Ji. Nah, yang penting terima kasih sudah bantu warga desaku. Dan saya doakan Ki mudah-mudahan cepat Ki sukses dan jadi Bu Dokter yang baik. Amin. Jangan terlalu capek, Pandi. Ingat juga kesehatan, Pak. Tante. Cepet-cepet. Ada punya Tante. Sama juga di rumah ini, Tante. Iya. Di rumah itu lagi Bu Dokter. Iya, Tante. Soalnya izinku juga cuma sampai 3 bulan di sini. Tapi kalau kita sakit, suruh Mi Pandi telepon, Kak. Karena pasti datang juga itu periksa, Ki. Tapi mudah-mudahan sehat terus sedikit, Tante. Iya, iya, Tante. Tante belum bangsa, Bella. Pengen dapat. Iya. Jadi biasanya kerja sampai jam berapa? Biasa sampai maghrib, Ji. Oh ya, maaf nah, teleponku. Minta maaf Kak Pandi, soal yang mamaku kemarin minta naik tinggi. Bukan maksudku mau rendahkan keluarga Tak, tapi memang adatnya di keluarga aku sudah kayak begitu. Ya, jujur saya mengerti, Ji. Tapi untuk lamar kok dengan persyaratan yang kayak begitu, tidak sanggup keluarga aku. Jadi bagaimana? Menyerahmu kok? Bukan menyerah, Fatma. Tapi saya mengerti dengan kondisinya keluarga aku. Saya juga cuma tukang batu, Ji. Kecewa Kak sama kau, Pandi. Saya nggak sangka kau akan menyerah kayak begini. Fatma, jujur saya juga mau nikahi kok. Tapi tidak berdaya aku dong. Dan saya pikir Ucup juga bisa bahagiakan Diko. Saya nggak sangka, nah. Ini jawaban yang saya dapat datang ke sini. Kau cuma menyerah dengan keadaanmu. Kau nggak pernah pikir perasaanku. Kecewa Kak sama kau, Pandi. Mama yakin itu kalau Fatma dijodohmu.
toh, Pandi. Mengerti kok juga keadaannya orang. Weh Nisa, kecewa sekali Kak sama dia. Kalau memang dia laki-laki toh, dia tidak menyerah begini. Dia tidak menyerah tahu, Fatma. Dia juga butuh waktu buat berpikir. Seharusnya toh kau yang kasih semangat, Ki. Astaga Nisa, dia itu toh laki-laki. Harusnya dia tuh lebih berani dari saya. Ingat kok, dia tuh laki-laki. Cocok, Mi. Pandi sama Ucup sama-sama laki-laki. Kenapa kau sebut-sebut Ucup terus kah? Tak kalah kau paling sama dia. Kenapa, Mi, Bu Dokter? Jangan marahin, Mi. Andi, dulu itu bapakmu sama Mama tidak pacaran, Ji. Bapakmu langsung datang ke rumahnya Mama melamar. Tapi keluarganya Fatma beda cuma. Seandainya itu bapakmu masih ada, nak, pasti nak temani kau pergi melamar. Itu juga. Maksud cepat-cepat menikah. Supaya kalau cepat punya orang nikah, itu rezekinya tak mudah. Andi, ini cincinnya bapakmu waktu melamar Mama. Ambil ini, kasih Fatma. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Saya tunggu di sini sekarang. Weh, kenapa kau ganggu calon istrinya orang? Ah, maksudnya ini? Istriku, kenapa kau ganggu dia kah? Tenang dulu, bos. Nah, jangan mau banyak bicara musuh itu. Pernah kau saya lihat jalan berdua sama Fatma? Tenang dulu. Bisa kita bicarakan baik-baik ini. Nah, di sini tinggal kita berdua. Siapa yang pulang berarti dia yang hidup. Ucup! Kenapa kok kau? Mau kau jadi jagoan kah? Kau tuh gak pernah sadar sama dirimu. Dengar kau nah, sampai kapanpun saya gak mau nikah sama kau. Ingat kau itu. Tidak tahu Kak bagaimana caranya hadapi tuh Ucup. Mamaku juga dia desak terus mau Kak menikah sama dia. Gak mau Kak Pandi.
Saya percaya dengan takdir. Kalau memang kita jodoh, pasti akan sama-sama Jiki nanti. Tapi bagaimana caranya? Saya sadar juga kalau permintaannya mamaku itu terlalu tinggi. Sebenarnya Mamata itu tidak mau kalau saya yang ngelamar, Ki. Makanya dia pasang harga tinggi supaya saya mundur. Bawa pergi Mak Pandi supaya bisa kita sama-sama. Fatma, kalau kita lari, saya bikin malu di orang tua tak. Tunggu muka saja, dan saya akan datang ngelamar Ki baik-baik. Berapa lama saya harus tunggu, Ki? Apa jaminan tak kalau nanti kita akan datang? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok atau lusa. Yang jelas, ini cincin bukti cinta tak. Ih, Pandi, jatuh, Ki. Kenapa bisa jatuh? Mama coba bisa kasih doa anak, semoga berhasil putusannya. Iya. Nenek perasaanku nak kau pergi. Tenang, paling 3 tahun pulang ke Ani. Untuk jaga-jagamu di jalan. Hati-hati kau di sana nak. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedihku. Jadi pergi betul ini Pandi. Pandi, baik-baik Ki di sana nah. Ingat Ki, ada Kak di sini tunggu Ki. Iya. Terima kasih atas semuanya nah. Kita sudah bantu Kak. Sudah bantu juga warga desaku. Yang jelas bangga sekali Kak pernah kenal Ki berdua. Minta maaf Kak juga, gara-gara mamaku sampai kita harus pergi. Sudah jalannya begitu Fatma. Karena setiap orang punya garis tangan yang berbeda. Semua telah aku coba untuk bersama. Ini lagu yang akan temani Kak kalau kita pergi. Cepat Ki pulang nah. Cintamu yang selalu ada dalam pikiranku, yang tersimpan dalam hatiku. Maafkanlah cintaku, aku pun di sini menangis untukmu, untuk kita.
Bagaimana Pandi, Ma? Fandi meninggal, Nak. Maafkan Mama ya. Dunia begitu adil untukku, mempertemukan aku dengan seseorang yang membuatku bangga. Hingga saat ini, rasa itu akan selalu ada, walau cintaku harus kembali kepadanya. Selamat jalan, Pandi. Untuk bersanding denganmu, walau takkan mungkin untuk hidup dengan dirimu. Cintamu yang selalu ada dalam pikiranku, yang tersimpan dalam hatiku. Maafkanlah